Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi inovasi dalam pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tata dengan NPM 151. Saya Uri Ayulina Purba, NPM 013. Saya Sally Rosehana, NPM 108. Saya Elis Nurhalis Widyastuti dengan NPM 138. Nah, di sini kami akan membawakan beberapa materi, yaitu yang pertama ada pembelajaran kuantum, yang kedua ada pembelajaran kontekstual, dan yang ketiga ada pembelajaran problem based learning. Baik, kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama itu pengertian tentang pembelajaran inovatif. Nah, menurut Burhanuddin tahun 2014 dalam bukunya itu pembelajaran inovatif matematika bernuansa pendidikan, nilai, dan karakter. Nah, menurut beliau pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang dikemas oleh pembelajar atas dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan sebuah model yang menyajikan bentuk pembelajaran sebagai suatu orkestrasi yang jika dipilih dari dua unsur, yaitu konteks dan isi. Nah, maksud dari konteks ini yaitu menjelaskan tentang lingkungan belajar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikis. Nah, sedangkan untuk kontennya itu sendiri berkenaan dengan bagaimana isi dari pembelajaran yang dikemas untuk disampaikan kepada siswa yang akan diajarkannya atau peserta didik. Di sini ada landasan pembelajaran kuantum. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Nah, maksudnya apa sih? Di sini maksudnya dalam pembelajaran kuantum pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Nah, interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Nah, ada dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya, yaitu yang pertama percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional dan fasilitas belajar yang berarti mempermudah belajar. Percepatan belajar dan fasilitas belajar akan mendukung asas utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Asas utama pembelajaran kuantum tersebut mengisyaratkan pentingnya seorang guru memasuki dunia atau kehidupan anak sebagai langkah awal dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Selain asas utama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembelajaran kuantum memiliki 5 prinsip. Ini menurut Bobby DePorter tahun 92. Yang pertama adalah segalanya berbicara. Ini maksudnya adalah seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Yang kedua adalah segalanya bertujuan. Maksudnya, semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Yang ketiga adalah pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya, sebelum siswa belajar mendefinisikan, mengkonseptualisasi, membedakan, dan mengkategorikan, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya tersebut. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Maksudnya, semua usaha belajar yang telah dilakukan oleh siswa harus memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. Yang kelima adalah merayakan keberhasilan. Maksudnya adalah setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas dirayakan.
Selanjutnya, Bobby DePorter juga mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu tumbuhkan, dengan memberikan apersepsi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku. Yang kedua adalah alami, berikan pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba. Yang ketiga adalah namai, sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Yang keempat adalah demonstrasikan, sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima adalah ulangi, beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya sehingga setiap siswa merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan. Yang keenam adalah rayakan, dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Model pembelajaran kuantum identik dengan pemberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bukan sebagai sesuatu yang memberatkan. Dalam pembelajaran kuantum, guru tidak semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi, metode, dan teknik ataupun langkah-langkah pembelajaran, melainkan termasuk juga menerjemahkan kebutuhan nyata siswa. Untuk hal itu, dalam pembelajaran kuantum, guru harus memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi konteks dan kontens. Konteks berkaitan dengan lingkungan pembelajaran, sedangkan konten berkaitan dengan isi pembelajaran. Mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui lingkungan pembelajaran atau konteks. Dimensi konteks dalam pembelajaran kuantum dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah suasana belajar yang menggairahkan. Untuk menciptakan suasana ini, guru atau fasilitator perlu memahami dan dapat menerapkan aspek-aspek pembelajaran kuantum sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan niat dan berpandangan positif. Yang kedua, menjalin rasa simpati dan saling pengertian. Ketiga, keriangan dan ketakjuban. Keempat, mau mengambil resiko. Kelima, menumbuhkan rasa saling memiliki. Keenam, menunjukkan keteladanan. 2. Landasan yang kukuh. Setelah menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk belajar, langkah selanjutnya yang mesti dilakukan adalah menciptakan landasan yang kukuh. Menegakkan landasan yang kukuh dalam pembelajaran kuantum dengan cara mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, mengukuhkan prinsip-prinsip keunggulan, meyakini kemampuan diri dan kemampuan siswa, kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan peraturan, serta menjaga komunitas belajar tetap tumbuh dan berjalan. Ketiga, lingkungan yang mendukung. Lingkungan kelas akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memusatkan perhatian dan menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, dalam pembelajaran kuantum, guru memiliki kewajiban menata lingkungan yang dapat mendukung situasi belajar dengan cara mengorganisasikan dan memanfaatkan lingkungan sekitar, menggunakan alat bantu yang mewakili satu gagasan, pengaturan formasi siswa, pemutaran musik yang sesuai dengan kondisi belajar. Keempat, perancangan pengajaran yang dinamis. Guru dapat memasuki dunia siswa dalam proses pembelajaran melalui perancangan pembelajaran. Kiat kerangka perancangan pembelajaran kuantum dilaksanakan sebagai peraduan yang disingkat dengan tandur, yakni tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui konten atau isi. 1. Mengorkestrasi presentasi prima. Kemampuan guru mengorkestrasi presentasi prima merupakan kemampuan berkomunikasi dengan menekankan interaksi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru mengajarkan keterampilan hidup di tengah-tengah keterampilan akademis, mengembangkan aspek fisik, mental, dan spiritual para siswa dengan memperhatikan kualitas interaksi antar siswa dengan guru, dan antar siswa dengan kurikulum. Dalam berkomunikasi dengan siswa, guru menyesuaikan pesan atau materi pelajaran dengan modalitas utama para siswanya. Ketika guru mengajar, memberikan pengarahan, menata konteks, memberikan umpan balik, hendaknya dilaksanakan 4 prinsip komunikasi, yaitu memunculkan kesan yang diinginkan, mengarahkan perhatian, bersifat mengajak, dan tepat sasaran. 2. Mengorkestrasi fasilitas yang elegan. Mengorkestrasi fasilitas berarti memudahkan interaksi siswa dengan kurikulum. Ini berarti memudahkan partisipasi siswa dalam aktivitas belajar sesuai dengan yang diinginkan dengan tingkat ketertarikan, minat, fokus, dan partisipasi yang optimal.
Pembelajaran kuantum menawarkan beberapa strategi untuk melakukan fasilitasi, antara lain menerapkan prinsip KEG, know it, explain it, get it, and give feedback. Model kesuksesan dari sudut pandang fasilitator: membaca pendengar, mempengaruhi melalui tindakan, menciptakan strategi berpikir, dan tanya jawab belajar. Strategi ini dilakukan dengan: pertama, mengetahui visi pembelajaran dan bentuk perilaku yang diharapkan dalam belajar dengan jelas. Kedua, jelaskan hasilnya melalui komunikasi. Ketiga, dapatkan hasilnya pada setiap segmen belajar dan berikan feedback yang memuaskan. Mengorkestrasi keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Dalam pembelajaran kuantum, keterampilan belajar dapat membantu siswa mencapai tujuan belajar dengan efisien dan cepat, dengan tetap mempertahankan minat belajar, karena belajar dapat berlangsung secara terfokus tetapi santai. Dalam membantu siswa mengorkestrasi keterampilan belajar, pembelajaran kuantum menekankan 4 strategi, yaitu memanfaatkan gaya belajar, keadaan prima untuk belajar, mengorganisasikan informasi, dan memunculkan potensi siswa. Belajar di kelas perlu memanfaatkan gaya belajar masing-masing siswa, yakni gaya belajar visual, auditorial, dan kinetik. Untuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa, guru dapat memberikan tes gaya belajar. Setelah mengetahui gaya belajar masing-masing, guru dapat menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan gaya belajar tersebut. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kontekstual, itu ada 5. Yang pertama, dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Yang kedua itu ada pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang diperoleh dengan secara deduktif. Pembelajaran dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga itu ada pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari orang lain tentang pengetahuan yang diperoleh, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Yang keempat ada mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku ke siswa. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran CTL menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. CTL memandang bahwa belajar bukanlah kegiatan menghafal, mengingat fakta-fakta, mendemonstrasikan latihan secara berulang, akan tetapi proses pengalaman dalam kehidupan nyata. Dalam proses pembelajaran CTL, belajar di dalam alam terbuka merupakan tempat untuk memperoleh informasi, sehingga menguji data hasil temuannya dari lapangan tadi baru dikaji di kelas. Sebagai materi pelajaran siswa menemukan sendiri, bukan hasil pemberian, apalagi dialas oleh guru. Selanjutnya, prinsip pembelajaran kontekstual. Elani B. Johnson tahun 2002 mengklaim bahwa dalam pembelajaran kontekstual minimal ada 3 prinsip utama yang sering digunakan. Yang pertama, prinsip ketergantungan. Dalam kehidupan di sekolah, siswa saling berhubungan dan tergantungan dengan guru, kepala sekolah, tata usaha, orang tua siswa, dan narasumber yang ada di sekitarnya. Dalam proses pembelajaran, siswa berhubungan dengan bahan ajar, sumber belajar, media, sarana prasarana belajar, dan iklim sekolah dan lingkungan. Sedangkan dalam pembelajaran
kontekstual itu, pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan hubungan antara bahan ajar dengan bahan ajar yang lainnya, antaranya teori dengan praktek, bahan yang bersifat konsep dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, itu ada prinsip diferensiasi. Prinsip diferensiasi yang menunjukkan kepada sifat alam yang secara terus-menerus menimbulkan perbedaan, keseragaman, keunikan. Diferensiasi bukan hanya menunjukkan perubahan dan kemajuan tanpa batas, akan tetapi juga kesatuan-kesatuan yang berbeda tersebut yang berhubungan, saling tergantungan dalam keterpaduan yang bersifat simbiosis atau saling menguntungkan. Prinsip diferensiasi dalam proses pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan menekankan kreativitas, keunikan, variasi, dan kolaborasi. Konsep-konsep tersebut bisa dilaksanakan dalam pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual berpusat pada siswa, menekankan keaktivitas dan kreativitas siswa. Siswa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk melakukan pengamatan, penghimpunan, dan mencatat fakta-fakta dan informasi, menemukan prinsip-prinsip dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu ada prinsip pengorganisasian diri. Setiap individu atau kesatuan dalam alam semesta mempunyai potensi yang melekat, yaitu kesadaran sebagai kesatuan utuh yang berbeda dari yang lain. Prinsip organisasi menuntut para guru dan para pembelajaran di sekolah agar mendorong setiap siswa untuk memahami dan merealisasikan semua potensi yang dimiliki seoptimal mungkin. Pembelajaran kontekstual diarahkan untuk membantu para siswa mencapai keunggulan akademik, penguasaan keterampilan standar, pengembangan sikap dan moral sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual. Tahapan model pembelajaran kontekstual meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap invitasi. Siswa didorong agar mengumpulkan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Yang kedua, tahap eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, menginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang dirancang guru. Yang ketiga, tahap penjelasan dan solusi. Saat siswa memberi penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman dan ringkasan. Yang keempat, tahapan pengembalian tindakan. Siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjut, mengajukan sarana baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Selanjutnya ada pembelajaran problem based learning. Nah, apa sih pembelajaran problem based learning itu? Jadi menurut Silver, problem based learning atau PBL adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan, pemecahan masalah, materi, pengaturan diri. Nah, problem based learning adalah metode pembelajaran di mana siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang mengutamakan masalah nyata di lingkungan untuk memperoleh konsep dan pengaturan melalui pemecahan masalah dan berpikir kritis. Selanjutnya ada sintak pembelajaran PBL. Yang pertama, fasenya itu mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi pada tahap ini guru menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan logistik penting, dan memotivasi agar siswa terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri. Selanjutnya fase kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, pada tahap ini guru membantu siswa menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah itu. Selanjutnya ada membantu penyelidikan mandiri
dan kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai untuk melaksanakan eksperimen atau mencari kejelasan dan solusi. Selanjutnya, tahap yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil siswa. Nah, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil siswa yang sesuai seperti laporan. Selanjutnya, yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu siswa melakukan refleksi atau penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya, ada keunggulan problem-based learning. Yang pertama, meningkatkan minat belajar secara terus-menerus sekalipun pendidikan formal telah berakhir. Jadi kan siswa lebih tertarik gitu kan, karena misal pemecahan masalahnya tuh belum ditemukan gitu kan solusinya. Jadi siswa tuh lebih tertarik walaupun pembelajarannya itu udah berakhir. Selanjutnya ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Selanjutnya ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu ada memperlihatkan kepada siswa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau buku-buku saja. Selanjutnya ada meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Dan yang terakhir, menantang kemampuan siswa untuk memberikan kepuasan dalam menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang terakhir yaitu ada kelemahan problem-based learning. Apa sih kelemahan problem-based learning itu? 1. Siswa tidak memiliki minat atau menganggap masalah yang dipelajarinya sulit untuk dipecahkan, sehingga mereka enggan untuk mencoba. Selanjutnya, keberhasilan model pembelajaran melalui PBL membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipersiapkan. Selanjutnya, ada yang terakhir itu tanpa pemahaman mengapa mereka harus memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Sekian dari kelompok 4, mungkin hanya itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon